Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Aceh Gallery, channel khusus sejarah Aceh. Kali ini kita akan membahas sedikit ulasan tentang apa sebab dan bagaimana jatuhnya Istana Aceh ke tangan Belanda. Ketika itu terdengar kabar bahwa tentara Belanda datang dari arah timur, tidak dari arah utara sebagaimana diperhitungkan oleh orang-orang Aceh. Kabar ini mengejutkan karena kubu-kubu pertahanan akan diserang dari jurusan sayap dan akan jatuh satu persatu. Kabar bermacam-macam tersiar kala itu di istana, dan mata-mata Tengkunek turut memperbesar-besarkan kabar bohong dan menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat Aceh. Di pantai Mukim 26 berlabuh 60 kapal lebih tentara Belanda dihinggapi penyakit sehingga tidak berlabuh di darat. Tetapi ini ditafsirkan sebagai tifu muslihat. Melihat banyaknya tentara Belanda, banyak ulebalang telah menyerah dan menjadi sahabat Belanda. Malah di ibu kota sendiri sudah banyak yang hendak berkhianat. Nama Jaksa Agung Tengku Kadi Malikun Ade sendiri disebut-sebut sebagai salah seorang yang akan membelot kepada Belanda. Kabar yang sampai ke istana yang tidak jelas itu membuat para pemimpin dan panglima perang berang. Mereka mengadakan persiapan dan mengubah siasat. Kecurigaan terhadap Tengku Kadli memang benar. Untuk mencegah ia berkhianat, maka rumahnya yang berisi naskah-naskah sejarah kerajaan Aceh itu dibakar semua. Memang Tengku Kadli bermaksud akan lari ke pihak Belanda. Tapi orang ini surut dari maksudnya setelah rumahnya terbakar dan seluruh arsip musnah terbakar semua. Sultan menerima 2 surat dari Jenderal Belanda. Surat pertama mengusulkan damai dengan syarat mengakui kedaulatan Belanda atas Aceh. Surat kedua meminta supaya perang dihentikan secara peradaban internasional. Suatu usul yang gila memang. Demikian pendapat umum di Istana Aceh. Dengan kafir kita nggak boleh berunding, apalagi dengan cara-cara berperang. Belanda mengirim Mas Sumo Suwikjo, seorang peranakan Sailan Jawa yang pernah berjasa pada Belanda dalam penyerangan Bali dan Bone. Kini Mas Sumo menjadi pengantar surat Van Swieten karena Tengkunek merasa tidak mau menjadi perantara yang mengantarkan surat. Pengantar surat ini ditahan dan oleh Panglima Polim ia dibawa ke Lungbata. Di sana Mas Sumo menemui ajalnya, ia dibunuh. Surat Jenderal Belanda pun tidak berbalas. Akibat insiden Mas Sumo ini menyebabkan Van Swieten berang. Ia memerintahkan supaya kampung-kampung di Pidi dihancurkan dan rakyatnya diserang. Banyak rumah yang dibakar atau diratakan dengan tanah. Inilah pembalasan Belanda atas pengkhianatan Tengku Pakeh Pidi yang menurut keterangan mata-mata Belanda telah menyuruh membunuh Mas Sumo Wididjo. Kelak 2 tahun kemudian, Pakeh Pidi pun menyerah kepada Kolonel Wiger van Koorsum dan ternyata Tengku Pakeh Pidi tidak bersalah. Sebagai ganti kerugian karena kampungnya dibakar oleh Belanda, ia diberi hadiah 50.000 gulden. Ketika Belanda menduduki Masjid Raya untuk ketiga kali, jumlah tentara yang tewas dan luka-luka sudah mencapai angka 20% dari kekuatan tentara ketika berangkat. Berkat mata-mata Tengkunek meraksa, diketahuilah di mana letaknya istana.
dan jalan mana yang harus ditempuh untuk mengepung istana. Van der Heyden mendapat kehormatan besar karena jasanya merebut istana. Setelah pertempuran sengit berlangsung, barisan Aceh yang terkepung harus mundur dan istana pun jatuh ke tangan Van der Heyden. Tetapi istana sudah ditinggalkan oleh Sultan dan para menteri, ule balang, dan ulama-ulamanya. Artinya, ketika Belanda merebut istana itu, istana dalam keadaan kosong, melompong. Jatuhnya istana yang kini diganti menjadi nama Kutaraja, yang berabad-abad lamanya berdiri dengan megah sebagai lambang kerajaan yang besar, adalah peristiwa bersejarah bagi Belanda. Pada pohon yang setinggi-tingginya di depan istana dikibarkan bendera triwarna dan dari istana terdengar trompet meniup lagu Wilhelmus. Berita jatuhnya istana membuat penduduk di Jawa, khususnya penduduk kota Blitar, mengumpulkan uang sebesar 800 gulden untuk dihadiahkan kepada satuan yang pertama-tama menancapkan bendera Belanda di Istana Aceh. Tetapi hadiah yang dikumpulkan oleh penduduk Blitar itu tidak dihadiahkan kepada satu satuan saja, melainkan disetor pada fond penolong anak-anak serdadu yang tewas dalam melakukan kewajibannya merebut Keraton Aceh. Raja William III dari Nederland memerintahkan supaya meriam-meriam yang direbut dari istana dibuat bintang-bintang baja yang akan dihadiahkan kepada serdadu-serdadu yang telah memperlihatkan keberaniannya. Seluruh tentara dan angkatan laut Belanda di Aceh maupun di Jawa pada akhir Januari 1874 itu bergembira dan berpesta pora. Medali-medali dari meriam berbahan perunggu itu dileburkan untuk dijadikan medali kehormatan bagi 4 opsir beragama Islam dan 4 legiun pribumi, yaitu Legiun Mangkunagara, Legiun Paku Alaman, Barisan Bangkalan, serta Barisan Semenep dari Madura. Begitulah akhirnya Belanda berhasil merebut Keraton Aceh, tentu saja dengan mengorbankan ratusan bahkan ribuan jiwa tentara dan orang-orang rantai yang dibawa dari tanah Jawa. Akhirnya Keraton Aceh berhasil direbutkan dan Belanda berkuasa di atasnya sampai berakhir perang pada tahun 1942 menjelang tentara Dai Nippon mendarat di Aceh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.